Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita sharing-sharingnya sambil istirahat, sambil capcus ngobrol tentang bengi. tak bagi pengalaman ya cah. Ini buat adik-adik junior, khususnya yang masih proses maupun yang masih dalam beradaptasi sama majikan, masih dalam potongan. Tetap semangat ya. Gini nih, semua takdir, semua nasib itu berbeda, tapi yang namanya bekerja keras, pejuang receh, yang di negeri beton, negeri Formosa, Malaysia, Singapura, guys, bodoh ayo. Ada semua itu ada imbal baliknya. Ada majikan baik, ada majikan enggak, ada yang kerjanya capek, ada yang kerjanya enggak, ada yang santai, ada yang super sibuk ya. Semua itu bagaimana kita menjalaninya. Gimana pun berada, kita harus tetap jalani, dinikmati, disyukuri. Koyo aku ngene iki wonge hai ra men awet nom wis nom. Tak mau ngene cah, saiki prosesnya angel. Sing saiki harus real, datanya itu harus real. Itu otomatis harus dirubah. Itu sangat meneh gak iso mlebu. Ini lho, misalnya ning data paspor KTP Hongkong umure 40 tapi aslinya 30. Kuwi wis angel, gak iso dirubah meneh. Jadi menurutku nek arek masuk meneh gak usah dirubah, ya tetap mengikuti prosedur. Nek mau nih jalan pertama masuk Hongkong iku KTP nya umur 40, paspore semene yo tetap 40. Semono. Jadi kalau dirubah nggak iso meneh. Ngono lho, Mbak. Nggak usah wedi-wedi. Jadi nek umur 50 ya 50, umur 5 ya 55. Yang penting sing wis iso sampai 56 apa 58 itu iso. Share gini ya Mbak, kerja di orang Hongkong, di Hongkong aja, saya ngomong di Hongkong aja. Kerja di Hongkong itu orangnya nggak bisa ditantang. Misalnya dia punya kesalahan ya minta maaf. Anyway, aku bergajian di dalam maaf. Dalam hal gini, mau misalnya aku 1 bulan ini kerja, aku ada punya salah, saya minta maaf. Yang nggak bener saya bisa benerin, saya perbaiki. Taruh Mbak, majikanku enggak, gue kerjamu api ini. Bono Mbak, majikanku, aku setiap majikan kayak gitu, setiap gajian berhadapan gajian tanda tangan gitu, aku minta maaf. Enggak apa-apa lah, enggak merendahkan diri dan enggak lebih terhormat, enggak, cuma kita ambil hatinya majikan gitu. Nah aku gitu, di majikan orang itu keras, bener-bener keras orangnya. Kalau kita punya salah ya minta maaf. Orang sini nggak mau ditantang. Dan kita kalau salah ojo pocoy, yo ojo bantah. Dibilang itu ojo bantah. Kalau dia bilang kamu pulang libur harus jam sekian, ya pulang sekian. Karena dia yang punya uang, dia yang berkuasa, dia yang punya rumah. Kita di sini tahu diri, punya kesadaran sendiri. Nah aku ya, nggak tahu uang hati ini uang dia beda-beda, karena bisa menerima apa enggak gitu. Gaji gede, ya kesabarannya gede, harus sabarnya gede, pengorbanannya gede, namanya cari uang gede yo, kayak gitu. Jadi untuk adik-adik yang di sini yang masih junior, masih dalam beradaptasi sama majikan, ya harus budak micak. Dan sekarang jangan dikit-dikit apa ya, notice, ngebreak.
itu sulit, karena kalau udah di interminate mau notice ngebreak itu harus pulang Indo, dan saya pesan satu kali lagi, kalau di interminate, kalau notice itu dari majikan dulu baru pulang Indo. Jadi sebelum pulang Indo kamu udah tanda tangan, nunggu visanya di rumah gitu. Kayak saya kemarin pulang Indo dulu, asal jangan punya rekod jelek alias merah. Nanti kalau udah rekodnya merah imigrasi, 10 kali dia berpikir nggak mau ngeluarin visa. Itu dari obrolan para agensi. Jadi kalau mau notice, mau ngebreak itu dipertahankan selama majikan tidak menangani kita atau bikin jiwa kita rusak, itu melukai kita, maksud saya itu bisa sabar sih. Kalau memang nggak kuat ya apa boleh buat. Notice, jangan ngebreak. Notice kan kita ada 1 bulan pemberitahuan. Kalau ngebreak, kalau notice itu kan pemberian 1 bulan ke majikan, kita dapat 1 bulan gaji. Tapi kalau kita ngebreak hari itu juga kita bayar majikan gitu ya. Notice, ngebreak, interminate itu beda jalur. Kalau notice pemberian majikan, pemberitahuan 1 bulan majikan, kita masih punya gaji, dibeliin tiket. Tapi kalau notice kalau ngebreak hari itu juga kita keluar majikan, dari rumah majikan, kita bayar majikan. Tapi yo sabar-sabar GCED, nek misalnya rapetah, tapi ingat kita punya tujuan, kita kerja niatnya cari duit. Beda lagi sama orang-orang muda, anak-anak muda itu ya nggak tahu juga, masih plan-plan. Beda kayak umur kayak saya nih ya, mau 50, fokusnya masa depan, cari duit depan, masih buat masa tua gitu, biar nggak nyusahin. Tak ceritain aku dewi, saya sendiri bulan 5 Mei ya, tanggal 7 saya di interminate majikan, hari Minggu. Seurungi di interminate ini dalam 3 bulan 4 bulan sebelumnya aku bilang, kalau kamu nggak suka sama saya, balikin saya ke kantor. Saya kerja di sini pun nggak bahagia, selalu disalahkan sama mbokmu. Kerja pelorok-pelorok gini bos saya kerja itu nomor 1 bahagia. Saya di sini kerja udah kayak robot, gaji saya gede, tapi saya malah bahagia. Nanti kalau saya punya sakit jiwa, orang tua saya, keluarga saya yang rugi, duit saya nggak ada gunanya. Tak gituin majikan saya. Kalau kamu nggak suka sama saya atau keluarga kamu nggak suka sama saya, balikin kantor baik-baik. Kamu ngambil saya juga baik-baik. Ngambil saya kamu bukan murah, mahal. Saya bilang kayak gitu kan, memang mahal waktu itu, karantina 17 hari 15.000. Udah kayak gitu. Akhirnya bulan 5 tanggal 7 saya di Trebini. Pas waktu itu hujan angin gede, tinggal saya di Tinsuan MTR itu kan ada banyak jalur radar sepi itu. Di situ saya diturunin. Terus saya bilang, kamu intermin saya, terus kamu taruhnya di pinggir jalan. Dulu ngambil aku di kantor, saya bilang kayak gitu, baik-baik, dengan baik. Ternyata kamu begini, tapi sudahlah. Saya terima kasih selama saya kerja 20 bulan diperlakukan dengan baik. Saya tetap baik sama majikan ini, karena memang dia baik. Yang nggak baik cuma neneknya, orang tuanya lah ya, benar-benar over. Udah kayak gitu, saya telepon teman saya, padahal hari itu juga saya udah janjian sama teman.
Dek Yani ya, tinggalnya di Kamsong Road. Saya bilang, Dek, acaranya gagal, mau ketemuan, mau makan-makan. Hari ini juga Cici dikeluarin di interminit. Dia nggak percaya. Aku SMS, dia langsung telepon. Saya bilang, yang bener teh, ya, udah deh aku ke situ. Gitu. 10 menit dia sampai, orang dekat sih ya. Akhirnya waktu itu gak langsung ke agent, tapi saya udah telepon agent sebelum diturunin itu. Ke telepon agent saya, Miss, saya di intermit. Ya udah langsung ke kantor. Dia nggak banyak. Ya udah langsung ke kantor kata dia. Akhirnya saya nginep dulu karena hujan angin itu. Saya nginep dulu nggak nginep. Saya masuk dulu. Ngiyup lah ya, bahasa Jawa nih ngiyup. Dan KFC habis ngobrol. Saya ketawa itu sama teman saya ketawa. Serasa beban saya itu hilang. Saya ketawa. Makan itu saya ketawa lepas katanya. Kata temanku si Yani, ya mudah-mudahan ada barokah ya teh, nanti setelah ini teteh punya majikan baik yang sayang sama teteh. Nah, waktu itu kan hujan deras itu. Ya Allah dek, doa kamu nanti insya Allah terkabul karena ini hujan. Saya itu sambil makan KFC sama temanku itu, Yani namanya, orang Semarang. Nanti saya klik dalam komentar. Udah kayak gitu, amin ya Allah. Waktu itu banyak ya pakaian yang saya buang, mau tak kasih juga banyak karena saya nggak mau bawa banyak. Keadaan pusing. Tanggal 7 bulan 5 akhirnya saya masuk agensi. Tapi ada baiknya juga majikan saya kasih waktu kamu 14 hari di Hongkong, jadi ada waktu untuk cari majikan. Akhirnya saya cari dalam 1 minggu. Dikasih waktu 14 hari, berarti 2 minggu ya. 2 minggu berarti sampai tanggal 21 ya. Dalam 1 minggu itu saya nggak dapat majikan. Saya bingung, udah kayak nggak punya semangat. Tapi di hati saya itu masih punya keyakinan bahwa saya masih bisa. Saya itu orang baik. Saya nggak jahat sama orang, saya orang baik. Gitu. Aku percaya Allah ya. Saya sholat, ya Allah, saya berdoa gini, ya Allah, kalau saya punya saya masih diizinin mengais rezeki di negeri Hongkong, masih rezeki saya di sini, beri kemudahan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus kata agensi saya gini, Cici limusikana tim sunnah, kata dia, Cici kamu udah gak ada waktu lah. Iya. Terus dia bener-bener bingung harus bantu gak iso. Terus akhirnya dia ini, aku boleh persilakan kamu nyabang agent, maksudnya nyabang agent. Akhirnya aku nyabang. Saya cari di Facebook grup gitu, saya scroll banyak gaji yang gede itu. Waktu itu gajinya paling gede lah ya, 6.000, 5.000, 6,5 gitu. Tapi saya nggak fokus ke situ. Pokoknya saya dapat job cepet. Akhirnya saya nyabang agensi Snow di Nurpoint, Megasia Overseas yang di Juruan gitu, Nanpong Center. Akhirnya saya masuk ke Overseas. Tapi di Overseas itu nggak begitu direspon ya, karena saya di interminit dan perlu bayar ini itu katanya. Waktu itu saya kurang dana lah ya, masa harus bayar belum pulang, saya mikirnya gitu. Saya bilang udahlah, kayaknya aku nggak punya rezeki di sini. Akhirnya saya lanjut lagi naik ke lantai 14. Nah di situ saya di Vegas ya, ketemu Mas Isem ini langsung saya nyari majikan Miss ini di data gini dalam 2 hari 3 hari kok nggak ada SMS gitu ya, maksudnya nggak ada kabar. Akhirnya saya datang ke Miss Sam, si data terus kamu last day-nya kapan, kata Miss ini tanggal ini Miss, tapi saya belum punya tiket kayak gitu, memang sengaja kan. Terus kayak gitu tanggal 15 pokoknya hari Jumat itu, saya hari Jumat
kata misian itu gini, ada majikan nih, kamu mau ini nih jobnya sesuai eksperimen kamu, kata dia, pengalaman kamu kayak gitu. Iya ya miss, aku bahagia banget, ini udah ada titik terang ya, wajah saya udah semeriah gitu. Hari Jumat harus begini-begini, terus kata majikanmu gini, kamu pengalaman jaga ini ya, berapa tahun ini gitu ya, kamu benar-benar siap jaga ibu aku, serumah cuma berdua, punya kamar mau, punya, saya boleh sholat ini mbak, berjilbab ini mbak, boleh. Nah begini mbak, kan misalnya saya kan nggak makan babi, saya beli makanan daging apa saya olah sendiri, boleh. Alhamdulillah ya Allah, udah kayak disiram air saya adem gitu ya, dipikir-pikirin. Aku waktu itu nggak tanya gaji saya, cuma standar saya gaji standar itu, udahlah nggak apa-apa, sebenarnya saya punya job, saya tanda tangan brosur dokumen masuk imigrasi, masuk KJRI. Alhamdulillah tanggal 15 hari Jumat itu saya tanda tangan, majikan tanda tangan. Padahal hari Minggunya itu ada cici yang mau jobku ini mau ditandatangin, tapi majikanku mana yang lebih cepat, dan aku pun sesuai job saya dan sesuai pengalaman saya menjaga orang tua yang punya sedikit kelebihan gitu ya, nggak bilangin, nggak terangin di sini ya, rahasia. Udah kayak gitu, alhamdulillah tanda tangan, majikan tanda tangan, wis ngono lega loh, aku keprok meluk, miss makasih miss. Udah kayak gitu diproses lah, hari tanggal 15 masuklah biodata saya, proses visa, kontrak kerja tanggal 15, tanggal 18 nya keluar dari KJRI kota kerja. Habis itu tanggal 20 Mei nya saya pulang Indo, tahu, pulang Indo dengan maskapai Air Asia. Nasib didengar dari pendengaran, Air Asia itu mengerikan alias murah ya. Seumur-umur baru kali itu saya naik pesawat Air Asia transit Malaysia, tapi semuanya saya jalani, saya syukuri, banyak berkah barokahnya. Selain saya bisa pulang nengokin orang tua, saya bisa transit Malaysia, bisa selfie di sana, bisa pulang alhamdulillah dengan selamat. 20 Mei itu saya pulang. 10 Mei tata saya menikmati di rumah, ngurus orang tua, bersihin rumah, teteh bengek, dan saya menikmati banget masa-masa saya di rumah, nggak pernah batu, karena saya tuh orangnya suka diem di rumah, senang rasik-rasik, sampai bojoku sampai ngamuk, aku senengane rasik-rasik omah, orang kemeliren ngono lho maksudnya. Akhirnya Juni tanggal 28 aku oleh surat seko imigrasi, surat cinta. Aku cuma paham duri tok, bahasa Inggris titik-titik, misalnya bahasa gede. Terus aku takon karo Miss Sam, Miss, iki ngisore ini apa? Maksudnya apa? Aku cuma paham duri tok bahasa Inggris. You in story in Hong Kong, walking ngono lho. Mau jenenge aku yo para sekolah, para S1 S2. Katanya sekarang Semi tulis storymu in Hong Kong, dari pertama masuk majikan
ditanya apa kamu keluar notis itu ditulis semua ya, dari 1, 2, 3, 4 majikan itu ditulis semua, pokoknya total itulah ya ditulis. Terus ngono tak kirim balik lah ya melalui HP tanggal 28 tanggal 15 Juli bisa aku mudun dalam jangka 2 minggu bisa aku mudun. Setelah 18 Juli bisa turun, dikirim lah mudun. Aku alhamdulillah sujud syukur. Nek dapur aku sih kalau piring dong tak kelonting bisa nih mudun awayem. Aku sujud syukur, bojoku sampai kaget. Sujud syukurin dapur ya. Di dapur, jadi bojoku, yang gede bisa nih mudun mas. Alhamdulillah, syukur aku. Udah kayak gitu. Tanggal 18, 20, tiket terkirim. Ya, harus dikirim tanggal 20 Juli. 20 Juli cepet ya. Tanggal 25 Juli aku fly Hong Kong dengan maskapai Cathay Pacific, pesawat api ya, Cathay Pacific itu pelaya tadi. Alhamdulillah sampai Hong Kong saya masuk agensi, foto kedatangan segala, foto KTP Hong Kong, paspor, foto KTP, pokoknya dipoto lah ya untuk tinggal di agensi. Setelah itu aku langsung masuk majikan. Majikan keluar, aku tak boleh ke pro seneng dengan heavy face semua ya. Bintang teko, aku bisa sanggup urus ini. Karena aku perlu proses mau, aku juga pengen kerja cepet oleh duit, tapi kan harus melalui prosedur imigrasi. Saya nggak semudah nih. Misalnya misalnya alhamdulillah. Dan detik ini tanggal 20 ya ini. Tanggal 20 ya. Iya, ini tanggal 20. Tanggal 25 nanti saya pastikan. Alhamdulillah ya Rabbil. Saya bisa melalui proses ini, proses yang sulit, yang menegangkan. Intinya buat yang proses, mohon bersabar ya. Sekarang prosesnya agak lama. Yang ek maupun yang non ek itu prosesnya paling sabar. Nggak kayak piyen. Karena sekarang ngambil dari Indo itu ada yang 20.000 Hong Kong dolar, ada yang 25. Setiap PT, setiap agent beda proses, beda biaya, beda potongan, jadi itu nggak sama. Tapi dari di Indo itu hampir rata-rata 40 juta kalau dikuruskan dari rupiah, dikurusin kurus sekarang. Makanya kalau yang dari itu mahal, berat orang Hong Kong, apalagi semenjak ada COVID itu banyak orang bangkrut. Ya begitulah, kita sebagai pekerja keras intinya dimanapun harus tetap sabar cari rezeki ya. Udah begitu aja saya berbagi pengalaman. Masih banyak lagi cerita yang menegangkan. Waktu saya di Cina, dibuang di Cina, terdampar di cinta tahun 2008. Banyak ceritanya, tapi alhamdulillah saya jadi orang percaya sama Allah ya. Nggak banyak percaya sama manusia. Sekarang manusia tuh banyak manipulasi, baik di depan, nggak baik di depan kita itu. Tapi kita sebagai manusia tetap berbuat baik, sekalipun orang itu menyakiti kita, menghina kita, merendahkan kita, tetap berbuat baik. Karena kebaikan itu akan kembali pada si pelaku. Percaya para bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.